sebuah suku yang mempunyai ciri khas atau jati diri kebudayaan itu memang harus dijaga dan jangan sampai berubah. Kalau berubah bentuk kebudayaan jati dirinya, berarti sudah melenceng dari bentuk kebudayaan yang seharusnya. Oke. Nah, pertanyaannya, kan balik ke pertanyaan abang tadi. Iya. Abang bilang bahwa, oh, suku anak dalam sudah modern, ada yang menggunakan teknologi, ada yang sudah menyentuh dunia pendidikan, dan segala macamnya. Apalagi mereka sudah mulai terancam wilayahnya, segala macamnya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai bentuk dari upaya untuk melestarikan salah satu bentuk kekayaan budaya kita, yang pertama itu yang kita lakukan adalah sama-sama menjaga wilayah tempat mereka tinggal dan bermukim. Yang tadi sudah disebutkan. Iya, yang saya disuruh, itu yang pertama kali, hutan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Alkutama, selaku host di Biar Faham Podcast. Kali ini saya mengundang penggiat sejarah yang ada di wilayah Provinsi Jambi, yaitu Bang Andre Augustian. Panggilannya siapa? Tian. Bang Tian. Tian. Jadi aku manggilnya Bang Tian nih. Boleh. Oke. Bang Tian, teman-teman Biar Faham Podcast, beliau adalah penggiat sejarah yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Mungkin sebelum itu teman-teman Biar Faham Podcast di sini banyak yang belum mengetahui nih background dari Abang Tian. Ya, Abang Tian ya, benar ya. Oke, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Biar Faham Podcast. Kita koreksi sedikit Bang, izin nih Bang ya. Siap. Kalau dibilang penggiat sejarah mungkin belum, tapi kalau misalkan dibilang pecinta sejarah, iya. Pecinta. Pecinta sejarah. Karena pendidikan terakhirnya itu pendidikan sejarah UNP, Bang. Nah, memang ngambil jurusan itu karena memang sesuka dan secinta itu dengan sejarah. Kayak gitu, Bang. Karena kita bisa belajar banyak hal dari sejarah. Mulai dari nilai-nilai masa lalu yang nanti mungkin bisa diaplikasikan untuk masa depan agar menjadi lebih baik. Gitu. Oke. Alasan memilih jurusan sejarah tadi apa? Karena kecintaan dengan sejarah tadi, Bang. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar banyak dari sejarah. Karena sejarah-sejarah masa lalu itu punya nilai-nilai penting. Bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Agar kesalahan di masa lalu itu tak pernah terulang. Atau mungkin bisa menjadi lebih baik daripada masa lalu yang sudah kita lalui. Seperti itu. Menarik, teman-teman. Ya, lanjut ya. Saya di sini mengundang Bang Tian. Ini sebenarnya pengen membahas sedikit dan banyak tentang budaya dari suku anak dalam. Mungkin aku nggak tahu ya, ada beberapa referensi podcast yang lain yang membahas tentang suku anak dalam, dan berhubung sekarang ini saya mengundang pecinta sejarah ya yang berkuliah di UNP dan juga bisa dibilang warga Jambi juga ya, warga Provinsi Jambi. Mau nanya sedikit tentang sejarah dari suku anak dalam tadi. Nah, pertanyaannya, apakah suku anak dalam itu berasal dari Kerinci? Gimana tuh? Ya, karena saya asli Kerinci nih. Kalau kita bahas tentang sejarah suku anak dalam, ini menarik nih Bang. Kalau misalkan membahas tentang sejarah suku anak dalam, ada buku wajib yang memang harus kita baca. Yang pertama itu bukunya Munawir Muklas, yaitu tentang sedikit kisah hidup suku anak dalam, yang diterbitkan oleh Departemen Sosial Provinsi Jambi, kantor wilayah Jambi. Itu bisa kita akses bukunya baik secara online ataupun online, datang ke perpustakaan daerah juga ada, bisa ditemukan. Nanti di sana bakal diulas secara lengkap sumber-sumbernya, dari mana asal suku anak dalamnya, itu bakal dibahas di sana, dan juga plus nanti kebudayaannya. Nah, itu sudah ada lengkap di sana. Terus ada juga Ermatati menguak tentang kebudayaan suku anak dalam berdasarkan bahasa dari suku anak dalam itu sendiri. Oke, nah, yang tadi pembahasannya asal-usul. Ya. Kalau yang buku kedua
itu pembahasannya tentang kebudayaan kebudayaan, yang dikuak bahasa dari ya. segi bahasa mereka. Oke. Nah, terus Bang, kalau misalkan kita bertanya suku anak dalam ini dari mana sih? Bener nggak sih dari Kerinci? Kalau menurut aku nggak Bang, nggak dari Kerinci. Tapi tadi sempat di-spill nih bahasanya. Iya. Bahasanya tuh hampir-hampir mirip dengan bahasa Kerinci. Makanya penasaran nih, apakah benar suku anak dalam itu berasal dari Kerinci atau bukan? Oh bukan Bang, mungkin memang ada beberapa aspek, beberapa aksen atau kosakata yang mirip, tapi bukan. Bukan, nanti kita spill di sini contohnya. Contoh bahasanya ya, teman-teman. Contoh bahasanya, Oke. nanti ada rangkaian bentuk kalimat, bentuk katanya. Nah, jadi suku anak dalam itu bukan dari Kerinci. Ini kita disclaimer dulu ya Bang ya, jangan nggak salah-salah soalnya takut nih orang Kerinci. Mumpung aku lagi stay di Kerinci, suku anak dalam bukan dari Kerinci teman-teman. Bukan. Bukan. lagi stay di Kerinci, tatanya udah ngeklaim nih suku anak dalam berasal dari Kerinci. Bang Tian diserang suku orang Kerinci. Enggak ya, suku anak dalam bukan dari Kerinci. Bukan ya? Oke. Kalau misalkan kita lihat dari buku bacaan, Ya. bahwa banyak sumber tentang suku anak dalam. Sumbernya itu masih berbentuk folklore, Bang. Folklore itu cerita dari mulut ke mulut. Oke. Bisa berbentuk dongeng atau berbentuk legenda. Biasanya itu disebut dalam bahasa kita tambo dan lain sejenisnya. Nah, sumbernya itu ada yang mengatakan bahwa dari Minangkabau, ada yang mengatakan bahwa sisa-sisa dari perperangan antara Palembang dengan Jambi di Sungai Batang Air Hitam. Ada yang mengatakan bahwa penduduk asli Jambi karena lari atas penjajahan Hindia Belanda dan seterusnya. Cuman dari buku itu kita simpulkan bahwa Muklas menyimpulkan ada 3 suku Jambi yang relevan yang bisa dianggapkan sebagai asal usul mohon maaf bukan suku Jambi ya, suku anak dalam. Suku anak dalam. Iya, 3 suku anak dalam yang relevan berdasarkan sumber tadi. Nah, yang pertama itu adalah di Tebo, Ya. Mersan, itu suku anak dalam keturunan dari Sumatera Barat. Terus yang kedua itu dari keturunan dari Palembang di Kabupaten Batanghari. Yang ketiga itu adalah suku kubu, mohon maaf nih, orang kubu nggak mau orang suku anak dalam nggak suka dibilang suku. Tapi benar nggak sih? Ya, orang tahu di luar kan suku kubu. Nanti kita bahas anak dalam gitu. Kita bahas sampai ke sana nanti, Bang. Kita bahas selesai nih dulu. Nah, ini yang terakhir, Bang. Yang terakhir itu adalah memang suku Melayu Jambi betul. Ya. Terus yang menempati di di Sarolangun, Bangko. Nah, Bangko Merangin, Sarolangun. Oke. Nah, 3 asal inilah yang dianggap relevan sama Muklas. Boleh nanti dia di bab-bab awal itu diulas secara singkat di sana, Bang. Nah, terus balik lagi nih, Abang bilang kalau orang kubu tuh nggak mau dibilang kubu. Kenapa? Karena arti dari kubu itu dari kosakata nyubu, bahasa mereka artinya itu adalah bersembunyi, lari, nyumput-nyumput. Nah, nyumput-nyumput. Nah, jadi kalau mereka nggak suka dibilang itu karena kesannya terlalu merendahkan. Maka mereka suka dibilang itu orang Rimbo atau suku anak dalam. Makanya di dalam berbagai macam literatur, baik itu artikel, baik itu dari buku, baik itu skripsian, betul. Sebutannya itu nggak ada yang bilang kubu, tapi suku anak dalam atau orang Rimbo. Itu, ya, kenapa namanya anak dalam? Mungkin ada histori di balik itu? Karena mereka lebih suka disebut orang Rimbo atau suku anak dalam karena mereka menempati pedalaman Rimbo di provinsi Jambi ini, Bang. Karena secara notabene hidup mereka kan tergantung dengan alam. Secara budaya mereka juga mengharmoniskan hidup dengan alam. Nah, untuk suku anak dalam ini mulai dari mana sampai kemana tuh? Karena cakupan wilayah provinsi Jambi ini kan luas. Menurut Bang Tian sudah baca-baca buku gitu kan? Ya. Nanti teman-teman mohon koreksi kalau misalkan salah ya. Tapi yang pertama itu adalah di sekitaran Bukit Taman 12. Terus yang kedua di Tebo Ulu Mersan. Terus ada juga di Kabupaten Batanghari. Itu banyak ditemui di sana. Oke. Kalau di wilayah Muaro Jambi dan sekitarnya nggak masuk di kawasan hidupnya
suku anak dalam tadi? Nggak semua wilayah, Bang. Nggak semua wilayah? Nggak semua wilayah juga, karena memang mempertimbangkan satu dua hal. Yang pertama itu adalah mereka hidup tergantung dengan alam. Jadi sangat penting untuk tinggal di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kalau misalkan kita lihat, kehidupan mereka itu berburu meramu, Ya. terus ada nomadennya juga. Jadi sangat pentingnya pengaruh alam karena mereka hidup dengan secara harmonis dengan alam. Jadi hasil kehidupan mereka, apakah mereka berburu, bertani, meramu, itu tergantung juga dengan alam. Oke, Iya. artinya Jadi memang daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang lumayan bagus mereka tinggali. Kan jadi permasalahan sekarang adalah mungkin kita pernah dengar sebuah isu atau problematik di mana tempat tinggal suku anak dalam itu semakin tergerus, berkurang karena pembukaan lahan untuk sebagai tempat pertanian, kebun karet, kebun sawit, sehingga tempat hidupnya orang suku anak dalam itu semakin berkurang dari waktu ke waktu. Nah, artinya apa, Bang? Artinya itu secara tidak langsung mengkonotasikan bahwa anak dalam itu sangat penting hidupnya dengan alam. Dengan alam, otomatis hidup mereka di pedalaman, bergantung dengan alam, keharmonisannya dengan alam. Seperti itu. Kalau dipelajari lagi nih, suku anak dalam itu kan bisa dibilang ketergantungan dengan sumber daya alam yang ada. Keharmonisan dengan alam. Keharmonisan dengan alam ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, berdasarkan riset yang Bang Tian temui, kira-kira nih, mereka makannya apa? Wah. Apakah binatang buas yang ada di sana atau apa gitu? Kan kodok gitu misalnya. Sama dengan manusia biasa, Bang. Oke. Ya, sama dengan manusia biasa, makan daging, butuh karbohidrat, butuh vitamin dan lain. Mungkin secara komponen-komponen apa mereka bisa makan, itu mereka peroleh dari alam. Mungkin misalnya mereka butuh daging hewan, mereka berburu, mereka butuh buah-buahan, mereka cari, ataupun mereka tanam. Seperti itu. Zaman-zaman ini ya, Homo sapien pada masanya ya, gitu ya? Enggak, bukan ya? Itu jauh lebih primitif lagi, Bang. Karena memang sekarang kan kalau sekarang kan memang sudah mempunyai senjata tajam dan segala macamnya, sudah bisa berburu lebih, apalagi maksudnya lebih explore lagi bagaimana cara mendapatkan sumber daya alam atau hasil hutan yang lebih untuk kebutuhan suku mereka, untuk keluarga mereka gitu, Bang. Oke. Nah, kita tadi bicara Homo sapien, itu jauh, zaman-zaman baheula gitu kan, zaman-zaman lama gitu. Nah, suku anak dalam ini kalau boleh tahu mereka berada dari zaman kapan nih? Dari tahun berapa sampai berapa gitu? Sampai saat ini masih ada kan? Nah, sebelumnya gimana tuh, Bang? Nah, ini, Bang, kalau misalkan kita ambil dari angka-angka Tambonya ini bisa jadi abad ke-15, abad ke-16, Bang. Abad ke-16-an mungkin. 16-an ya? Ya. Nanti boleh teman-teman kita koreksi sama-sama. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu nih, angka tahun suku anak dalam itu sejak kapan sih ada? Nah, kalau misalkan kita perkiraan ya, Bang ya, dari bukunya mungkin abad ke-16-an, atau mungkin ada yang lebih angka tahunnya lebih muda, mungkin abad ke-18-an atau abad ke-17. Kalau misalkan kita lihat, Bang, kalau misalkan dari berdasarkan Cita Tambo Kerajaan Melayu Palembang dengan Kerajaan Jambi yang berperang di Sungai Batang Air Hitam itu abad ke-18 loh, Bang. Abad ke-18. 18 loh itu di angka tahunnya itu. Nah, makanya banyaknya sumber Tambo yang berbeda-beda ini itu menegaskan bahwa sumber angka tahunnya juga berbeda-beda. Jadi mungkin ada teman-teman yang lebih tahu atau memang berspesialisasi di sana atau mempunyai pengetahuan tentang ilmu budaya atau sejarah lebih spesifik, boleh nanti bantu komentar. Oke. Menangkap nih jadi host. Ya. Mungkin alasannya kenapa saya mengundang Bang Tian juga karena Bang Tian juga bisa dibilang pecinta tadi ya, pecinta sejarawan, pecinta sejarah gitu kan. Bukan berarti Bang Tian ini tahu semuanya gitu. Jadi saya juga diskusi-diskusi di tongkrongan gitu ya. Jadi awalnya memang kayaknya
suku anak dalamnya harus kita angkat lagi gitu. Karena bisa dibilang salah satu ciri khasnya di wilayah Provinsi Jambi. Nah, pertanyaannya, apakah cuma ada di Provinsi Jambi saja? Oh iya bang, suku anak dalam khusus. Ini namanya suku anak dalam memang orang Ya, Jambi. atau di Memang di Palembang Provinsi juga Jambi. ada, di Sumbar tadi Oh kan? no, Nggak ada nggak ya? nggak ada. Oke. Oke, menarik teman-teman. Lanjut. Saya mau bahas sedikit tentang tradisi. Ah, Tradisi masuk tradisi unik ini. nih. Zaman-zaman dulu yang ada di suku anak dalam. Kira-kira menurut abang gimana? Minum dulu boleh bang? Boleh? Boleh. Sambil makan juga nggak apa-apa bang. Oke, thank you. Siap. Sambil minum juga nih. Jadi gimana tuh bang? Kebudayaannya bang ya, Ya, tradisi unik. tradisi unik. Ya, tradisi unik suku anak dalam yang dulunya sempat ada gitu. Dan mungkin semakin kesini, semakin modern, lama-lama bakal punah gitu. Ada nggak sih? Ada satu yang menarik bang. Apa tuh? Di daerah pedalaman Bungo Tebo itu bang, Ya, itu ada suku anak dalam. Nah, kita dulu, ini pengalaman pribadi teman-teman, kita dulu sekeluarga itu pernah buka kebun, dan di kebun itu pernah ketemu dengan beberapa kelompok suku anak dalam yang menetap dan memaiden. Awalnya dia menetap, bersekian bulan, setelah sekian bulan dia pindah ke daerah lain. Nah, jadi bang, di sana kebudayaan mereka itu yang uniknya adalah seorang anak remaja, kalau mereka ingin dapat nama, mereka harus berburu dulu. Ketika mereka mendapatkan hasil buruan, baru mereka nanti diberikan upacara pemberian nama. Itu satu. Nah, itu terus yang kedua, suku anak dalam itu dari yang kita tahu, mereka sangat mementingkan kepercayaan. Nah, kalau misalkan dari segi budaya uniknya ya bang ya, mulai dari penamaan, terus dari berburu dan meramu, secara budaya mereka dipimpin, secara kebudayaan dalam bentuk struktural mereka dipimpin oleh kepala suku. ya. Nah, yang dimana nanti para laki-laki tugasnya itu mencari nafkah, berburu segala macamnya, dan juga perempuan itu di rumah mengurus keluarga, menyiapkan hasil buruan supaya bisa dikonsumsi oleh keluarga. Untuk mereka yang sudah berpindah-pindah, untuk mereka yang sudah nomaden. Terus ada tidak budaya yang lain? Ada misalnya bang ya, kayak ada di Kabupaten Batanghari misalnya, kalau misalkan abang main ke Candi Muaro Jambi, di situ nanti ada souvenir yang dijual, yang diklaim memang diambil dari khasnya orang sana. Nah, atau memang dari orang-orang suku anak dalam sana yang memang dipasarkan menjadi ciri khas yang unik di sana. Oh, artinya souvenir yang diangkat tentang kebudayaan suku anak dalam yang dikreasikan oleh penduduk setempat gitu. Iya. Terus ada juga mereka sangat percaya dengan, kalau dari segi keyakinan itu animisme dinamisme. Kalau misalkan hidup mereka susah, sakit, segala macam hal itu mereka selalu mengaitkan dengan dewa-dewa, benda-benda yang punya kota magis, apalagi roh leluhur nenek moyang. Ini unik ini bang. Apa tuh? Karena setiap kali ada yang sakit mereka melakukan ritual pengobatan dan seterusnya. Sebelum pindah juga mereka melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu bang. Oke. Nah, kalau kita bicara, nanti kok bantu koreksi teman-teman ya, soalnya ya ya nggak apa-apa, kita ngobrol, dialog sekalian riset ya biar isu ini juga keangkat gitu kan. Balik lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kita bicara sesembahannya dewa tadi ya. Nah, kita bicara kepercayaan. Kalau orang yang di sekitar sana, suku anak dalam, itu kepercayaannya apa ya? Apakah Hindu? Apakah Buddha atau Nggak ada Hindu Buddha nggak ada Hindu Buddha bang. Atau ateis? Animisme, dinamisme. Percaya kepada benda-benda yang punya kekuatan gaib, atau percaya pada roh leluhur nenek moyang, atau roh yang mereka anggap dewa.
Itu bukan suatu agama atau gimana? Saya kurang Itu paham juga nih. itu keyakinan, itu belum Keyakinan belum ya? belum bisa disebut Belief ya? sebuah agama, belum disebut sebagai sebuah agama, tapi keyakinan, Oke. kepercayaan, Kepercayaan ya? kepercayaan atau keyakinan. Animisme, dinamisme. Contoh, abang sakit, nanti dukunnya bilang, oh ini diganggu sama jin ini, atau misal setan ini, atau penunggu ini. Nanti dukunnya bikinlah ritual atau apa begitu untuk disembuhkan. Oke, oke. Jadi teman-teman, lanjut ya. Em, Saat ini mungkin ya kita tahu kondisi yang terjadi akibat perkembangan zaman. Sekarang era teknologi, ya semua struktural budaya sangat jauh berbeda dibandingkan zaman-zaman dulu. Dan kita tahu saat ini posisinya suku anak dalam ini bisa dibilang butuh perhatian khusus nggak sih? Nah, tantangan yang dihadapi, yang sepengetahuan abang nih, em, bagaimana caranya kita anak-anak yang muda bisa melestarikan eh, orang-orang yang di pedalaman tadi, suka anak dalam. Tadi aku nunggu Ya, pertanyaan ini. ya, gimana? Ya karena kita tahu, saya tahu nih, suku anak dalam sekarang sudah modern. Tidak Yang semua. ya tidak semua ya, jadi ada beberapa dan lambat laun semuanya bakal modern gitu. Tapi ya hal ini bisa menjadi dilema juga ya. Kalau tidak modern ya mereka tetap masih menganut budaya primitif tadi. Kalau sekarang kan memang kita semuanya harus dituntut untuk bisa belajar. Dan sekarang ada beberapa eh, suku anak dalam yang mulai menganut sistem pembelajaran, mulai dicekokin tuh belajar di rumah gitu. Nah, menurut tanggapan abang, tantangan yang dihadapi saat ini apa? Untuk pelestarian nih bang ya. Pelestarian, kita bicara pelestarian. Ini menarik nih bang. Ini agak gimana ya? Gini bang, sebuah suku yang mempunyai ciri khas atau jati diri kebudayaan itu memang harus dijaga dan jangan sampai berubah. Kalau berubah bentuk kebudayaan jati dirinya, berarti sudah melenceng dari bentuk kebudayaan yang seharusnya. Oke. Nah, pertanyaannya, kan balik ke pertanyaan abang tadi. Iya. Abang bilang bahwa, oh, suku anak dalam sudah modern, ada yang menggunakan teknologi, ada yang sudah menyentuh dunia pendidikan, dan segala macamnya. Apalagi mereka sudah mulai terancam wilayahnya, segala macamnya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai bentuk dari upaya untuk melestarikan salah satu bentuk dari kekayaan salah satu bentuk kekayaan budaya kita. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah sama-sama menjaga wilayah tempat mereka tinggal dan bermukim. Yang tadi sudah disebutkan. Iya, ya. yang saya disuruh itu yang pertama kali, hutan. Hutan. Karena selagi hutan ada, selagi sumber daya yang ada di hutan itu masih mencukupi untuk mereka hidup dan tinggal, otomatis mereka tidak akan bergantung dengan dunia luar. Secara otomatis mereka juga akan melanjutkan kebudayaannya tanpa ada tergerus sama sekali. Itu yang pertama. Itu logika pertama. Yang kedua, nah, boleh mereka menggunakan teknologi ataupun menempuh dunia pendidikan, asalkan dengan syarat kebudayaan mereka tidak berubah. Tapi pertanyaan, bisakah budaya tidak berubah tanpa adanya asimilasi dari hal luar masuk ke dalam? Itu kan susah sih. Itu pertanyaan. Iya, susah nggak sih? Nah, menurut abang gimana? Contoh, kita sama-sama tahu bahwa suku anak dalam itu identik dengan yang namanya keharmonisan dengan alam. Jadi penggunaan gadget, bermotor dan segala macamnya itu sangat-sangat jauh dari suku anak dalam yang kita kenal. Nanti teman-teman bantu koreksi. Terus ketika mereka sudah terpengaruhi dengan perkembangan zaman, apakah real kebudayaan anak dalam itu masih bisa disebutkan sebuah jati diri budaya mereka? Itu pertanyaan.
Nah, sama-sama kita menjawab di kolom komentar nanti. Ini asik soalnya. Jadinya diskusi ya, diskusi Ya. sehat gitu. Diskusi sehat. Ya. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, sesuai dengan statement di awal, suku anak dalam tidak boleh berubah untuk melestarikan kebudayaannya. Mulai dari budayanya yang autentik, terus apalagi ya, tempat tinggal mereka, terus keseniannya dan semua hal yang berkaitan dengan suku anak dalam harus original milik suku anak dalam. Tidak boleh yang namanya berubah karena ada perkembangan zaman segala macam. Kenapa? Karena ketika dia berubah, jati diri budayanya juga berubah. Oke. Kita mencontohkan misalnya dengan suku Baduy. Ya. Kalau Baduy oke, ada Baduy luar, Baduy dalam. Kalau Baduy luar, mereka masih sangat mentoleransi perkembangan zaman. Tapi kalau Baduy dalam, tidak. Sampai detik ini. Ya, sampai detik ini sangat berhidup dengan harmonis dengan alam. Bahkan ke hutan pun nggak boleh pakai alas kaki. Nah, pertanyaan apakah suku anak dalam seperti itu? Itu pertanyaan tanda tanya. Nah, terus yang ketiga, harus bagaimana pemerintah masyarakat harus bekerja sama dalam hal apa? Menjaga teritori tempat tinggalnya. Ini aku sangat miris banget ngelihat yang di Merangin Bangko, hutannya sudah mulai semakin hilang, tempat tinggal suku anak dalam semakin mengecil. Karena kita Bang, orang Bungo, saya sendiri orang Bungo itu sering banget kalau misalkan bolak-balik Bungo, Bangko, Tebo, lumayan sering lihat suku anak dalam jalan pinggir jalan besar, cari pemukiman, cari hutan segala macam. Memang sifat mereka ada nomaden, tapi melihat mereka pindah karena lahan yang tergerus itu miris rasanya hati. Nah, terus yang kedua, pernah lihat juga ketika membawa hasil buruan pakai kendaraan bermotor. Oke. Ya. Pertanyaannya kalau misalkan selagi budayanya tidak berubah, it's okay, tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih nggak akan berubah? Tuh. Tapi semuanya kita kembalikan ke kita. Bagaimana caranya kita untuk melestarikan. Terus yang keempat adalah kita harus belajar mengetahui dan memahami tentang salah satu kekayaan budaya Indonesia, yaitu suku anak dalam dari Provinsi Jambi. Dengan kita tahu, dengan kita pahami, dengan kita mempelajari, nah kita sewaktu-waktu bisa memulihkan, mengadaptasikan, dan segala macamnya. Kita tahu bahwa oh ini tidak boleh dilakukan di sini. Oh ini tidak boleh anak dalam diperlakukan seperti ini. Oh anak dalam harus dilestarikan seperti ini. Dengan harapan seperti itu, Bang. Kalau misalkan semua orang paham, tahu, dan karena sudah mempelajari pentingnya melestarikan kebudayaan dan juga budaya anak dalam itu sendiri, otomatis kita sama-sama berjuang untuk mempertahankan kebudayaan suku anak dalam agar tidak tergerus sama sekali oleh perkembangan zaman. Karena kalau berdasarkan konsep waktu dari Ibnu Khaldun, tidak ada yang tidak berubah. Semua bakal berubah. Tapi kita berupaya untuk mencegah perubahan. Perubahan yang mana? Budaya jangan sampai hilang. Tadi bicara, ini obrolan seru nih. Jadi gini, tadi Bang sempat membahas kan tentang pernah melihat suku anak dalam di Bungo. Nah pertanyaannya, bentukan orang-orang suku anak dalam itu seperti apa? Coba spill ke teman-teman biar Farm Podcast yang menonton gitu. Aku takut body shaming, serius. Kalau body shaming, nanti kita tampilin juga di foto gitu. Bukan bermaksud untuk body shaming sih, tapi lebih tepatnya pengen tahu aja ciri-ciri seperti apa. Kalau di Papua jelas nih, pakai apa tato-tato gitu kan, tapi terus juga ada daun-daunan gitu. Nah, kalau di suku anak dalam seperti apa? Takut body shaming. Tapi teman-teman kalau pengen tahu gimana penampilan dan juga berpakaian, coba teman-teman baca bukunya Ibu Erniwati. Ya. Nah, salah satu dosen dari BNP juga yang menerbitkan buku tentang gimana cara hidup dan berpakaian dari orang suku anak dalam. Itu mengatakan bahwa gaya pakaian mereka ada 3. Pakaian sehari-hari di rumah, pakaian pergi ke pasar, pakaian pergi berburu. Oh ada? Pakaian pergi ke pasar? Ada.
Oh iya. Iya, karena hasil hutan itu pasti bakal ditukarkan dengan apa yang mereka butuhkan, Bang. Oh, oke. Iya, 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 iya. Zaman-zaman dahulu mereka juga belum mengetahui nih ada pertukaran antara barang dan uang gitu ya. Kalau sekarang mungkin ada yang udah tahu, Bang. Ada beberapa yang sudah Ada yang tahu udah tahu. dan kebanyakan rata-rata Ini belum mungkin, gitu ya. ya, ini mungkin teman-teman kita setuju bahwa ya suku dalam sekarang mungkin sudah ada yang mengenal uang. Saya yakin itu. Iya. Nah, sejak zaman sekolah sampai detik ini, dulu sering lihat anak dalam itu membawa seburuan keluar pakai motor. Itu dijual. Hasil jualnya nanti dapat uang ditukar lagi dengan kebutuhan sehari-hari mereka perlukan. Ada 3 pakaian tuh, Bang. Pakaian untuk di rumah sehari-hari, Ya, pakaian untuk berburu, ya. dan juga pakaian untuk ke pasar. Nah, biasanya kalau wanita itu pakai apa namanya, kain, kalau bahasa kami kain ambin, Kain ambil. kain panjang itu yang dililit batas dada. Ya. Nah, pakai sampai ke bawah. Terus laki-laki juga pakai baju biasa, celana yang seperti itu. Jadi teman-teman boleh baca. Ernawati atau Erniwati ya? Nanti koreksi teman-teman. Kalau Iya, iya, Erniwati iya, iya. dosen pembimbing saya, soalnya Ernawati deh. Ya, Oh, dosen coba. pembimbing di Universitas Eh, Negeri Padang. Iya, itu Dokter Ernawati. Tapi kalau ini Dokter Anda Ernawati MP. M apa? Pokoknya itu deh, teman-teman. Ya, balik lagi ke topik selanjutnya ya. Em, kita seharusnya anak-anak muda harus mengetahui tentang sejarah dan budaya di wilayah kita sendiri. Minimal di wilayah kita sendiri, baru kita bisa berbicara di wilayah-wilayah orang-orang lain ya. Bisa itu di Papua, bisa itu di Makassar, atau dimanapun. Berhubung kita di wilayah Provinsi Jambi, saya tuh lebih tertarik melihat anak-anak muda yang saat ini, mulai dari umur umur 10 tahun sampai dengan 17 tahun itu, melek terhadap sejarah-sejarah yang ada. Kalaupun tidak mendalami ya juga nggak masalah, tapi lebih ke mereka paham dan mengerti ketika ditanya orang luar nih datang ke sini, suku kamu apa? Coba ceritain. Jadi mereka bisa bernarasi dengan sebaik mungkin gitu ya. Ya. Bisa menjelaskan, ini loh suku kita. Abang tahu BAM? Apa? Tahu BAM? BAM apa? Budaya alam Minangkabau. Tahu? Enggak. Itu diangkat menjadi sebuah mata pelajaran, diajarkan di sekolah-sekolah Iya, iya. di Sumatera Barat khususnya. BAM, budaya alam Minangkabau, SD, SMP, SMA, sejenjang, itu Iya. mereka diajarkan mata pelajaran itu. Tujuannya apa? Itu tadi, tahu budayanya, tahu sejarah budayanya, tahu tentang ya, semua hal yang terkait tentang budaya, kebudayaan, dan seterusnya. Nah, kita seharusnya punya itu, Bang. Tapi yang fakta yang terjadi saat ini menurut Bang Tian gimana? Takut-takut ngomong ya. Atau nggak apa-apa. Ini kan tujuan podcast ini kan untuk berguna ke mungkin bisa jadi yang Kalau membuat kurikulum gitu kan. kalau kita itu belum ada mempelajari budaya secara spesifik seperti itu, belum. Menurut saya, nanti teman-teman boleh koreksi. Mungkin ada sekolahnya mungkin sudah mempelajari, tapi kalau menurut saya berdasarkan sepengetahuan kita bersama, memang belum ada pembelajaran yang spesifik soal budaya. Misalnya sekolah Kerinci ada mata pelajaran khusus Kerinci, atau sekolah yang ada di Bungo ada misalnya pelajaran khusus budaya Bungo misalnya. Karena belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Palingan nanti, Bang, biasanya itu ada namanya muatan lokal. Muatan lokal itu disinggung soal budaya sedikit. Sedikit ya? Sedikit. Apakah itu kesenian, adat istiadat, dan sedikit. Tapi secara menyeluruhnya, secara eksklusif, secara mendetailnya memang belum ada. Kita akui bersama. Tidak sekompleks, tidak sedetail, tidak seeksklusif mata pelajaran BAM yang ada di sekolah-sekolah di Minangkabau, di Sumatera Barat. Ya. Nah, itu mungkin sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya, mungkin bisa kita adaptasikan di tempat kita. Nanti kita bakal belajar banyak hal tentang budaya Provinsi Jambi, terus menjurus ke kabupaten misalnya. Ya, betul, nanti budaya apa yang unik ada di sana dipelajari secara lengkap, seterusnya. Terus nanti
kalau misalkan di tempat daerah tinggalnya ada tentang suku anak dalam dibahas juga, mungkin bisa seperti itu. Oke. PR kita bersama sebenarnya, Bang. Saya dulu lama di luar juga, lama di Bandung. Oh, lama di Bandung ya, Bang ya? Jadi di Bandung tuh juga ada kayak apa tadi cuma namanya beda, saya lupa namanya apa. Memang dari SMP, SMA mereka sudah membahas secara mendalam dan ada mata pelajarannya. Oh. Ada mata pelajarannya tentang budaya Sunda. Oh. Nah, jadi memang detailkan secara spesifik, dipelajari dari awal sampai akhir historisnya. Jadi mereka di wilayah Sunda sudah memahami, oh budaya Sunda zaman-zaman bahula sampai dengan saat ini seperti ini loh. Nah, ketika ada orang-orang yang nanya, mereka sudah paham gitu. Sedikit banyaknya sudah paham. Iya. Ya, kita belum melihat nih di sini di wilayah Provinsi Jambi apakah sudah ada atau belum. Tapi sepenjelasan Bang Tian tadi belum ya. Penjelasan saya ya. Sepengetahuan Abang gimana? Belum juga. Belum memang. Belum juga dan harus dikoreksi secara bersama. Dan mungkin ini podcast saya lemparkan lagi ke Dinas Pendidikan, mana tahu nanti ke depan bisa saling bersinergi, kita membentuk kurikulum-kurikulum budaya yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Termasuk salah satunya di suku anak dalam tadi ya. Walaupun nanti tidak bisa terbentuk kurikulum baru misalnya Bang atau mata pelajaran baru, mungkin bisa lah materinya itu terinternalisasi dalam mata pelajaran lain. Contoh, kita membahas tentang PPKN atau IPS terkait dengan keragaman kebudayaan Indonesia. Ya, nah, itu bisa disisipkan materi-materi dan memberikan contoh tentang kebudayaan setempat, tapi secara lebih spesifik dan dikenalkan lebih lanjut. Oke, dan itu harapan kita bersama ya, semoga ke depan bisa lebih mendalami lagi budaya-budaya yang ada di wilayah Provinsi Jambi, termasuk suku anak dalam tadi. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oh, terakhir. Tutup nih. Aduh. Ya, sebenarnya diskusi kita inginnya seperti ini, Bang. Ada beberapa pakar-pakar yang lebih spesifik lagi, kita bahas tentang suku-suku yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Berhubung saya di sini asli dari Kerinci, ya ke depan mungkin ada beberapa pakar-pakar yang di wilayah provinsi yang bisa saling support, kita undang di podcast, kita bahas secara bersama. Harusnya seperti itu, Harusnya Bang. seperti itu ya. Bagus banget kalau kayak gitu. Kita ada berapa suku nih di wilayah Provinsi Jambi? Suku Kerinci. Kerinci termasuk suku kan? Suku anak dalam, suku Melayu, ya nggak sih? Kalau di Jambi. Nah, suku apa lagi? Batin. Apa tuh? Batin. Batin? Ya. Suku Batin itu apa? Suku Batin. Nanti kita bahas lebih lanjut lah. Oke, nanti part kedua ya teman-teman biar paham podcast. Ya. Oke, suku Batin ada. Ada Batin. Ada orang Batin Jambi ada. Terus suku Melayunya ada, suku Kubunya juga ada, suku Kerinci ada dan seterusnya. Nanti bisa dikupas bikin sesi tentang pembahasan suku budaya asik. Asik ya? Asik. Oke. Enak. Dan kita tahu. Narasumbernya Bang Tian. Aduh. Bang Tian part 2 nih teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih harapan Bang Tian yang mungkin resah terhadap pelestarian budaya-budaya yang ada di wilayah Provinsi Jambi ini, khususnya di suku anak dalam, ke masyarakat yang ada? Karena kita tidak hanya menyalahkan pemerintah saja, tapi tetap sumber pelestarian itu ada di masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Nah, ke depan mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman biar Farm Podcast menonton dan masyarakat Provinsi Jambi. Ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk pelestarian suku anak dalam? Kalau menurut saya pribadi, Bang, itu seperti yang sudah aku bilang tadi, kita masyarakat Provinsi Jambi itu harus mempelajari, harus tahu, harus paham terkait tentang kebudayaan suku anak dalam. Nah, setelah kita pelajari, kita tahu dan kita paham, kita sama-sama bakal menyuarakan untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana cara menyuarakan pendapat kita untuk melestarikan kebudayaan suku anak dalam tadi. Kita kurang lebih seperti itu, Bang. Kan banyak nih
masyarakat Provinsi Jambi yang tidak tahu semendetail dan sepaham itu tentang suku anak dalam. Bahkan wilayah hutan tempat mereka tinggal yang mulai tergerus dari waktu ke waktu banyak yang tidak peduli. Nah, seharusnya kalau misalkan kita sadar pentingnya pelestarian budaya, kita peduli. Kita peduli soal itu. Nah, kita peduli, kan tidak semua anak muda peduli. Iya. Nah, kita harus peduli, entah kita bikin sosialisasi, penyuluhan agar penjagaan hutan segala macamnya, atau memang karya-karya atau hal-hal seni yang terkait dengan suku anak dalam atau hasil budaya-budayanya yang unik, boleh kita 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 sebarluaskan Iya. agar orang-orang tahu, oh ini loh suku anak dalam. Karena cara peduli setiap orang berbeda-beda. Iya. Ada itu tadi sosialisasi juga kan. Terus juga ada dalam bentuk sebuah karya. Mungkin teman-teman di sini mungkin tahu ya. Saya di sini membuat brand namanya Serolo gitu kan. Oi. Mungkin bisa di-spill di sini teman-teman. Mana tahu nanti ke depan saya ingin mencoba untuk melestarikan tradisi dan budaya suku anak dalam bentuk memperkenalkan suku sketsa anak dalam gitu. dalam bentuk sketsa. Ya, dalam bentuk emangnya. sketsa bisa memperkenalkan melalui media Ya. fashion. Nah, Oh, kita punya kebudayaan ini, Iya. kita punya suku ini, kita sama-sama jaga, ya, kita jaga betul, sama-sama. betul, betul. Harapannya seperti itu, Bang. Seharusnya. Seharusnya ya. Iya, Sebenarnya yang terjadi, apa yang terjadi? kita sama-sama tahu lah ya. Oke, kita tutup teman-teman biar Farm Podcast. Terima kasih Bang Andre Agustian yang Aduh. biasanya dipanggil Tian sudah mampir di satu frame nih sama beberapa narasumber sebelumnya di Biar Farm Podcast channel YouTube-nya Pori Creative Space. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Pori untuk waktunya. Boleh kapan-kapan kita diskusi lagi. Memang ada beberapa pakar tertentu terkait dengan penemuan-penemuan budaya, ada tentang etnik juga, ada sejarah secara umum, Ya. ada. Enaknya kita kumpulkan, kita ngobrol. Asik tuh. Bagusnya ada dua narasumber nih yang mungkin bisa Sahut menyahut ya. ya sahut menyahut. Enak. Mana tahu dari Bang Tian punya preferensi yang berbeda dan satu lagi punya preferensi yang berbeda. Nah, ya. Ya, itu dia. Terima kasih teman-teman.